Selamat malam, perkenalkan nama saya Denis Dwi Haminan Manurung dari kelas 13-7. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai institusi perusahaan dari sebagai tempat prakerin saya nanti, yang bernama Puslitbank Tekmira atau BBPMB Tekmira. Nah, BBB, BBPMB Tekmira ini merupakan singkatan dari Badan Balai Besar Pengujian Mineral Batubara Tekmira. Lanjut. Berikut adalah profil perusahaannya. Tekmira ini berlokasi di Jalan Jenderal Sudirman nomor 623, Warung Muncang, Kecamatan Bandung Kulon, Kota Bandung, Jawa Barat. Tekmira adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian ESDM yang melaksanakan tugas teknis, operasional, dan tugas teknis penunjang di bidang mineral dan batubara yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2022. Berikut adalah produk atau jasa yang dihasilkan dari perusahaan tersebut. Yang pertama, gasifier mini. Yang kedua UCG atau Underground Coal Gasification dan ekstraksi nikel laterit. Kita masuk ke dalam analisis kimia. Yang pertama, Simon Bagiol. Caranya pertama dengan sensor. Sensor akan membaca parameter cairan, lalu parameter diolah menjadi data, dan data tersebut dikirim melalui via SMS atau GPRS. Lalu server akan menerima data via SMS atau GPRS, sehingga hasil akan berbentuk real-time request data via SMS atau GPRS. Kita lanjut ke dalam Underground Coal Gasification. Underground Coal Gasification ini merupakan solusi alternatif untuk mengoptimalkan cadangan batu bara yang berada di lapisan dalam, yang secara ekonomi tidak layak ditambang. Dengan teknologi tersebut, perusahaan tambang dapat memanfaatkan batu bara di dalam kedalaman 10-500 meter untuk diolah menjadi gas sintesis yang bisa diproses lebih lanjut menjadi berbagai macam produk turunan. Lanjut, untuk proses produksi teknologi mineral, untuk pemanfaatan mineral, yang pertama yaitu proses pembuatan pupuk berbasis mineral. Secara garis besar, prosesnya melalui tahapan sebagai berikut. Yang pertama, batuan fosfat dan dolomit dipreparasi dengan jaw crusher. Kemudian digerus dengan hammer mill selama 15 menit, lalu dilakukan pengayakan dengan ayakan ukuran tertentu, kemudian dicampurkan, lalu disaring setelah proses penyaringan, kemudian dikeringkan dan ditambahkan N4 dan juga KCl. Lanjut, untuk mangan sulfat, ekstraksi mangan dan bijinya dilakukan dengan teknologi secara direct leaching. Prosesnya melalui reduksi dalam rotaretin untuk menghasilkan MnO, kemudian dilanjutkan dengan tahap leaching. Lanjut ke dalam teknologi pengolahan nikel dan pembuatan lubang atau nugget. Berikut adalah diagram aliyat pembuatan nugget atau sponge FENI. Yang pertama dilakukan preparasi sampel biji nikel laten, lalu proses pemanasan awal, dan direduksi dalam tungku putar. Lalu dilakukan beneficiasi pemisahan secara magnetik, sehingga spons atau lupan atau nugget FENI dihasilkan kadar Ni sebesar lebih dari 4%. Lalu lanjut ke dalam logam tanah jarang. Nah, untuk logam tanah jarang ini dilakukan pengolahan secara HPHL atau High Pressure Acid Leaching. Nah, HPHL ini merupakan pengolahan dan pemurnian nikel limonit dengan melarutkan dalam wadah bertekanan atau suhu tinggi. Selanjutnya dilakukan proses ekstraksi dari larutan konsentrat untuk mendapat mineral yang lebih murni, yaitu nikel atau kobalt. Fasilitas HPHL menghasilkan produk antara mix nikel kobalt hydroxide precipitate atau MHP
serta produk akhir nikel sulfat dan kobalt. Produk akhir tersebut merupakan bahan baku untuk baterai, kendaraan listrik, dan NiSO4 atau nikel sulfat bermanfaat sebagai bahan prekursor katoda baterai lithium atau baterai kendaraan listrik. Sedangkan kobalt sulfat atau CoSO4 sebagai material katoda baterai lithium. Selanjutnya, rotary drum scrubber. Nah, alat ini memiliki 3 bagian atau komponen yang masing-masing fungsinya sebagai pengaduk, penyaring, dan juga mengangkut mineral hasil pemrosesan. Sehingga tidak memerlukan alat scrubbing, karena alat RDS ini sekaligus berfungsi sebagai alat scrubbing. Hasil akan berupa mineral dalam bentuk scrub flow yang termasuk ke dalam low grade, overside, termasuk ke dalam high grade, dan underside, juga termasuk ke dalam low grade. Sekian dari presentasi materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Selamat malam.